Di Sydney selalu kebanyakan jam 10. Saya punya teman pendeta 8 di sini. Yang ibadahnya jam 10. Jadi 8 tahun kemudian baru ketemu dia lagi. Tahun lalu, 2 tahun lalu saya di Pak Dede sebelum COVID, saya di Pak Rai. Jadi tahun depan saya udah janji Pak Yongki. Karena banyak teman saudara ya. Makanya ya kalau di sini kan enak. Ya tiap tahun kalau diundang. Satu, yang kedua kalau khotbahnya enggak kenceng-kenceng keras. Kalau khotbahnya nyindir enggak diundang lagi. Ya oke, dan saudara, khotbah paling sulit adalah menyampaikan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan kepada jemaat, itu paling sulit. Kalau khotbah cuman mikirin, saya mau khotbah apa ya? Saya isi hati apa saya? Ya udah, klik aja AI. Saya mau khotbah ini, temanya ini, tolong 3 poin, ayatnya apa, ilustrasinya, keluar semua. Tapi menyampaikan isi hati Tuhan itu yang sulit. Sangat sulit. Saya pernah di Sydney ada khotbah pagi sore. Saya mau khotbah apa Tuhan? Tanyanya sama Tuhan gimana ini? Saya cuma dapat 2 bahan khotbah. Saya di Purwokerto khotbah 3 kali, yang saya kirim bahannya itu 12 susu. Lalu mereka nanya yang mana sih? Udah pokoknya masukin aja komputer, nanti tinggal apa yang Tuhan ngomong apa, saya tinggal klik aja gitu. Nah ini yang sore, pagi sore, yang Tuhan yang pagi yang mana? Udah kasih tahu ini, yang sore ini. Saudara, kalau nyampaikan pinginnya Tuhan itu enak. Begitu selesai khotbah, makasih Pak ya. Saya 10 tahun bimbang untuk mengambil keputusan. Hari ini saya akan ambil keputusan setelah mendengar suara Tuhan dari Bapak. Itu bukan 1, 2. Sorenya, saya mau khotbah tentang Yesus sengaja tidak menolong. Wah, kalau khotbah begini jemaat pada bubar. Saya berdoa supaya Yesus sengaja tidak menolong saudara. Nah loh. Dan Yesus sengaja tidak menolong, di Alkitab ada. Tentang Lazarus itu. Dikasih tahu sama Maria dan Marta mengenai Lazarus itu sakit. Yesus bukannya datang. Sengaja tidak datang. Tapi pasti ada agenda Tuhan. Tuhan pengen apa itu. Ya, saya mau khotbah itu. WL-nya ngomong begini, bersaksi. Mungkin ini adalah ibadah terakhir saya di gereja ini. Bahkan pelayanan terakhir. Saya diam aja lihat. Kenapa? Dia nanya dan jawab sendiri. Saya tuh hamil 6 bulan lalu keguguran. Tuhan ngerti saya akan hamil dan keguguran. Ngapain saya harus pakai hamil segala? Ngerjain saya tuh Tuhan. Saya ngerti persis lah sengsaranya Anda yang hamil kalau di Sydney. Lari-lari ngejar bus atau ini. Tapi emang Australia gila banget. Tas saya ketinggalan. Saya pagi-pagi kan naik bus. Itu kantor busnya buka 7:30. Saya bilang, help me. Tolong tas saya lost, hilang. No. Lihat jamnya, jam 8 baru buka. Kurang ajar gak tutup. Pengennya gak blokir. Pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kira-kira di sini lampu merah. Lampu merah. Ini bus. Udah ditutup pintunya. Set. Orang lagi hamil lari-lari. Itu masih lampu merah. Warnanya merah. Ini dokter minta dibukain. Sopirnya. Lagi hamil. Ya kalau lampu hijau oke lah ya. Wah ini kalau di Jakarta hancur itu ya. Sopirnya habis itu. Tapi kembali lagi dan dia cerita. Saya khotbah begitu. Nangis dia. Dan dia samperin saya.
saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Saya akan tetap ikut Tuhan Yesus. Karena apapun yang terjadi, ada rencana Allah di balik itu. Saya bilang, kenapa Lazarus dibiarkan mati? Supaya Yesus mengajak Maria dan Marta belajar percaya. Yesus itu bukan saja mampu menyembuhkan, tapi mampu membangkitkan. Walaupun dah mati 4 hari. Diajak belajar percaya. Yang kedua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda baca Yohanes pasal 11 sampai terakhir itu dikatakan di antara orang-orang yang hadir banyak yang percaya sama Yesus. Orang Yahudi percaya sama Yesus itu luar biasa. Kadangkala saya pernah alami begitu. Kenapa ini terjadi? Saya gak pernah ngomong begitu karena saya percaya banget apa yang Tuhan izinkan terjadi itu demi kebaikan. Udah gitu aja. Kalau saya pakai celana pendek ini ada jahitan saudara. Lebih dari 20 cm. Besok saya KKR, saya kecelakaan. Tuhan, kenapa kecelakaan? Besok saya KKR. Udah di-announce-kan di Suara Merdeka, koran terkenal di Jawa Tengah. Udah ini, udah itu. Saya senyum aja. Ini disposisi tempurungnya bukan hancur, tapi remuk. Saudara. Tapi tenang aja, Tuhan pasti pulihkan. Loh ini tulang apa namanya ini? Dengkul saya remuk, saya bisa begini. Dan untungnya dengkul saya remuk, untungnya otak saya nggak didengkul. Kalau otak saya didengkul, gila saya. Maka, saudara-saudara, orang gak percaya, saya masih bisa begini. Saudara-saudara, sekali lagi, demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, tenang aja. Sebenarnya saya mau khotbah itu, karena kan lagunya begitu kan. Tetap bersyukur, tapi ini orang-orang hebat lah. Ya, jadi gak perlu khotbah ini itu, dan saya tanya, Tuhan yang mana? Berikutnya, ini udah on ya. Saya mohon kalau Bapak Gembala lupa, Anda ngingetin. Karena di rumah saya ada benda 3 ini di rumah. Karena saya sering lupa bawa pulang. Jadi tolong diingetin mana gitu. Jangan sampai ini benda yang keempat di rumah saya. Saya orangnya pelupa. Saya pernah diledek sama istri saya. Wah, udah kakek-kakek pelupa. Kamu pergi ke gereja. Rumah saya sama gereja 5 rumah. Kamu pergi ke gereja, bawa payung, pulang gak bawa payung. Dasar pelupa. Satu saat, saya pulang dengan bangganya sama istri saya. Nih, saya bukan pelupa lagi. Saya ingat nih, saya bawa payung. Istri saya nyeletuk, itu payung siapa? Kamu berangkat gak bawa payung. Balikin ke gereja, ampun. Ampun. Oke, sudah bisa ya? Oke. Nah, tema kita adalah soal perubahan. Nah, perubahan itu macam-macam, saudara. Kalau Anda lihat ular, berubah lebih mudah karena orang Jawa bilang ngelungsungi. Yang Jawa siapa tahu apa bahasa Indonesianya? Ngelungsungi apa? Berubah kulit. Ya, kulitnya yang tua lepas menjadi kulit yang baru. Itu bahasa Jawanya ngelungsungi. Lalu perubahan ada yang bukan ini. Misalnya, ada yang suka Power Ranger? Saya dulu suka yang merah. Power Ranger gitu. Tapi kalau topengnya dipakai, dia ini enggak. Saya baca lihat di video lucu. Kan di Jakarta atau di Indonesia ini kan banyak di jalan-jalan orang minta-minta pakai pakaian superhero kan? Masa dikejar-kejar satpam lari dia.
superhero, takut sama polisi sospol. Nah, ini bukan perubahan ini. Ya, perubahan apa lagi sih kayak superhero yang nggak masuk akal bagi saya itu. Ya oke lah kalau Superman masih masuk akal walaupun aneh. Masa celana dalamnya dipakai di luar? Superman kan aneh, pakai celana dalam di luar gitu. Tapi yang paling aneh itu Hulk gitu kan, berubah gitu. Yang aneh bajunya sobek, celananya kok enggak gitu. Aneh itu. Harusnya ya enggak. Ya zaman bagusnya kan, celananya kagak itu ngaco itu susah. Nah, perubahan yang sempurna adalah metamorfosa yang sempurna itu dari ulat menuju menjadi kupu-kupu. Ulat yang menjijikan, menggelikan, orang nggak mau pegang, lihat pun bikin enek, lalu masuk menjadi kepompong. Perubahannya sempurna menjadi kupu-kupu. Tadinya yang lihatnya enek, sekarang malah sukacita. Pertanyaan saya mudah-mudahan habis khotbah ini pertanyaannya menjadi positif, jawabannya yaitu bagaimana dengan saudara introspeksi. Saya dilihat orang bikin enek gak sih mertua saya? Isi saya lihat saya enek gak sih? Pendeta saya lihat saya jemaat yang enek gak sih? Teman-teman saya lihat saya enek gak sih? Orang kayak begini. Tapi keluar nanti bikin kejutan. Orang lain bilang, weh, luar biasa. Saudara suka dengan kupu-kupu. Tapi benci enek geli dengan ulat. Mudah-mudahan keluar dari sini berubah semua. Jadi kupu-kupu. Jangan jadi Power Ranger. Nanti dikejar-kejar polisi. Saudara-saudara, nah ini metamorfosa perubahan. Perubahan yang baik adalah perubahan yang memberi dampak. Dulunya penjahat, sekarang pendeta. Jangan dulunya pendeta, sekarang penjahat. Woi, hebat dulunya. Jangan bicara dulu. Saya suka dengan orang barat. Saya nggak tahu Australia orang barat juga enggak. Bedanya orang Indonesia Timur dan orang barat adalah kalau orang Indonesia mau cari menantu atau apa, lihat bibit, bebet, bobot. Masa lalunya gimana masa? Orang barat enggak. Yang penting sekarang posisinya dia sebagai apa. Maka waktu memberikan CV, lamaran, kalau orang Indonesia dimulai dari apa? Yaitu lahir, SD, SMP, terus sampai sekarang. Orang barat enggak, sekarang. Baru yang terakhir masa lalunya. Jadi saudara, kita rubah bersama-sama masa lalu. Mungkin masa lalu kita bikin enak bagi orang lain. Bikin menjijikkan bagi orang lain. Tapi keluar dari tempat ini kita menjadi membuat bahagia orang lain. Hebat ya dia. Happy saya ketemu dia. Yang tadinya lihat mukanya, pengennya bacok aja itu orang. Tapi sekarang kok enak lihat mukanya. Ya, saya suka sih lihat wajah kamu, enak apa? Enak ditabok. Tapi enak untuk dilihat. Nyaman, damai saudara ya. Salah satunya gembala Anda, saya lihat wajahnya asik banget saudara. Saya kalau jadi cewek jatuh cinta loh saudara. Happy gitu. Jangan-jangan isinya jatuh cinta karena lihat wajahnya enak dilihat betul. Nyaman dilihat itu. Jangan jadi wajahnya nyaman dibacok gitu saudara. Oke. Kita baca sama-sama ayat ini. 3, 4. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayo kita ngapain sih?
puluhan ke gereja, melayani, tapi nggak ada perubahan gaya hidup. Lebih baik jadi jemaat tapi menjadi berkat. Lebih baik, saya nggak mau cacat, bahasa Inggrisnya apa kalau cacat? Divided apa? Ya, cacat nggak sempurna. Disable ya. Saya pernah suatu saat pergi ke satu tempat. Anaknya pernah kecelakaan dan dari leher ke bawah nggak bisa apa-apa. Lama, lebih dari belasan tahun, akhirnya orang ini meninggal, anak ini. Lalu saya hadir, ada banyak orang yang bersaksi. Mayoritas bersaksi. Saya ingat anak ini, kalau saya masuk gereja, senyumnya, dia nggak bisa tepuk tangan, nggak bisa loncat-loncat, tapi membawa saya tenang. Tapi ada orang yang kalau nyanyi loncat-loncat melulu, hancurin karpet itu, saudara. Tidak memuliakan, hidupnya cuma di sini aja. Maaf, saya itu orang lapangan. Orang lapangan itu ya sering menemukan hal-hal yang aneh-aneh. Kelihatannya bagus, tapi belum tentu bagus. Bapak Pendeta, saya benci banget sama mantan pacar saya. Emang kenapa? Pacarannya sama saya antar jemput jadi tukang ojeknya. Saya tambahin biaya kuliah. Nikahnya kok sama cowok lain. Saya kesel. Diam dulu. Kenapa kamu kesel? Dia nikah sama cowok lain. Saya kasih tahu. Anda itu harusnya bersyukur kalau pacar kamu nikah sama cowok lain. Loh, emang kenapa? Coba kalau nikah sama cewek lain. Oh, Bapak Pendeta bisa aja. Lalu, suatu saat Bapak Pendeta, saya naik motor ini. Begitu saya naik motor, saya lihat dia ada di perapatan jalan. Saya, udah kelewatan. Muter balik lagi. Masih ada dia. Lalu saya lampiaskan kejengkelan saya. Dengan cara apa? Saya ludahi itu mantan pacar saya. Lalu kamu puas? Dia tundukkan kepala. Saya menyesal. Saya tanya ini, Bapak ya, kaosnya putih. Kalau ada orang meludahi Bapak, lalu orang itu menyesal, bagus gak? Bagus ya? Bagus gak? Belum tentu. Saya tanya lagi, kenapa kamu menyesal meludahi mantan pacar kamu? Dia jawab begini, saya menyesal Bapak Pendeta meludahi mantan pacar saya, karena saya lupa buka kaca helm saya. Kurang ajar gini orang. Karena lupa buka kaca helm, jadi balik lagi. Kurang ajar ini. Kadang-kadang ada orang begitu, kayaknya bagus, tapi brengsek. Ya, dulu zaman handphone mulai. Bapak Pendeta butuh handphone ya? Iya. Tapi saya nggak ada duit. Gini aja, Bapak Pendeta punya duit berapa? Punya sekian. Udah, nanti 1 tahun tiap bulan bayar sekian. Itu tuh yang zamannya Nokia pisang. Tahu ya? Nokia yang bentuknya pisang gitu. Tapi untung istri saya pinter, saudara. Pergi ke Roxy, Mas. Nanya-nanya harga Nokia pisang itu. Ya ampun, saudara. Mana ada kredit 1 tahun bunganya 300%. Gua tabok bener itu orang. Alasannya kan membantu Bapak. Bantu apaan? Kadang-kadang kayaknya orang baik, tapi nyekik. Makanya saya paling nggak bisa itu ya, mau bangun apa. Gimana? Udah bangun aja Pak. Beres saya. Berapa duit? Enggak, urusannya belakang. Begitu belakangnya, tagihannya gede. Kurang ajar itu. Ya, jadi kita jangan menjadi orang begitulah. Ya, menjadi korban nggak apa-apa. Tapi jangan menjadi pelaku seperti itu. Ya, perubahan gaya hidup.
Oke. Nah, kita akan melihat perubahan hidup Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kan ceritanya Yesus mau masuk Yeriko, ada pemungut cukai, badannya pendek. Pemungut cukai ini kaya banget, karena apa? Kepala pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Kalau saya kepala pemungut cukai ini, Anda bawahan saya. Misalnya, kan saya harus nyetor juga ke pemerintah itu ya. Misalnya dipajekin $5. Kalau dari saya majekinnya $5 enggak? Harus lebih kan? Buat biaya ini biaya itu, padahal bukan biaya. Suruh ke anak buah. Saya suruh anak buah majekinnya lebih gede kan? Ya, saudara-saudara, jadi dibenci. Badannya pendek. Tapi salut saudara, begitu didengar Yesus mau lewat, Sakius mau membuka hati loh. Risikonya besar. Anda jadi orang brengsek menjadi baik, risiko besar. Disingkirkan dari teman-temannya, biasanya mabok-mabokan. Ya, biasanya apa itu kalau malam-malam dugem gitu ya. Biasanya suka ngedrak, lalu enggak. Jangan dikira orang senang, orang gak suka juga. Sakius benar itu banyak orang gak suka, saudara. Itu tantangan. Dulu saya brengsek banget. Ketika disentuh Tuhan mau baik, aduh sakit hati, diledek, disindir, orang banyak gak suka. Ya, nah saudara-saudara, resikonya hebat itu Sakius itu. Sebenarnya banyak resiko. Resikonya apanya? Dia kan pendek, pengen lihat. Gak bisa karena banyak orang. Bisa juga harga dirinya rendah. Mungkin ada yang bilang, dek pulang dicari mama, udah pulang aja gitu. Ngapain lu kesini? Atau banyak musuh kan. Tapi Sakius otaknya dipakai. Dia naik ke pohon. Ini ada bahan khotbah sendiri bagaimana mencari Tuhan. Logikanya dipakai saudara. Ya, dia naik pohon. Dan Yesus waktu lewat hebat. Yesus ngomong apa? Sakius, turunlah. Saya yakin yang naik pohon bukan hanya satu orang. Dan saya yakin banyak orang di situ namanya juga banyak. Maaf Bapak, namanya siapa tadi? Hendrik. Saya tanya sama Pak Hendrik. Enak mana kalau saya bilang, yang pakai kaos putih maju ke depan. Atau Pak Hendrik maju ke depan. Enak mana? Disebut nama kan? Saya kasih tahu ya. Sebrengsek-brengseknya kita, Tuhan menghargai kita. Yesus tahu siapa itu Sakius. Dia gak bilang, hei pemungut cukai, turun. Enggak, saudara. Hei pendek lu, turun. Enggak. Orang pendek juga. Hargai, pakai nama. Sakius, turunlah. Dan menghargainya bukan sebut nama. Tapi dia bilang apa? Aku akan menginap di rumahmu. Zaman dulu kalau sampai seseorang nginap di rumah dia, waduh, aku menerima engkau apa adanya. Sebrengsek-brengseknya kita, tenang saudara, Tuhan memeluk kita. Si bungsu udah kabur, bikin nama ayahnya jelek. Alkitab bercerita, yang lari dulu mendekat, si bungsu ke ayah atau ayah ke si bungsu? Halo? Ayah yang ke si bungsu. Kalau saya jadi si bungsu mungkin ketar-ketir.
bergetar badannya. Papa datang ke sini. Mungkin mau maki-maki saya ini. Mungkin, ngapain lu bikin malu? Kabur gua, bikin malu aja. Udah sana. Enggak. Papanya peluk dia. Kamu kerja di tempat babi ya? Kok tahu bau babi lu? Ya gitu kan? Nah, kalau kerja di mana kan tahu itu. Kok banyak oli? Kamu kerja di bengkel ya? Karena oli susah. Lalu dikasih cincin, kasih alas kaki, kasih jubah. Dipestakan. Abram swala brengseknya minta ampun. Tapi Tuhan menghargai saya. Dalam keadaan brengsek saudara. Aduh. Nanti buang waktu nanti kapan-kapan aja cerita mengapa saya menjadi orang Kristen. Tapi sejarah saya bertobat dalam keadaan saya brengsek. Ada orang datang. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Badannya kekar kayak Aderai, tahu ya? Waktu itu saya kurus kayak Doyok, tahu? Tahu ya Doyok ya? Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Dia bilang begini, saya mau ketemu yang namanya Abram Swala. Padahal saya sendiri. Saya bilang orangnya nggak ada. Karena saya pernah ya datang. Tony mana? Tony kakak saya. Saya panggil Tony. Dikeroyok 6 orang. Saudara, ya kalau badannya kekar. Saya mau ketemu Abram Swala. Kalau saya bilang, saya bisa berantem. Jangan meremehkan saya soal berantem, saudara ya. Walaupun dia badannya kayak Aderai, saya kurus kayak Doyok, saya jamin kalau berantem, saya jamin dia masuk rumah sakit. Sedangkan saya mati. Saya nggak tahu mana yang hebat. Yang penting bisa bawa dia ke rumah sakit kan. Saudara, dan disitulah dia bilang 3 kali. Saya disuruh Tuhan belajar Alkitab bersama. Dari situlah saya bertobat. Yesus menghargai saya yang brengsek untuk diubah oleh Tuhan. Kita dihargai oleh Tuhan. Jangan saudara kecil hati. Saya orang yang brengsek, orang yang gak bisa dirubah. Tuhan mampu merubah. Asalkan ini ada beberapa untuk kita bisa berubah. Sakius itu artinya murni, tinggal di Yeriko, kepala bawang sungai, orang kaya, badan pendek, dibenci orang. Sakius tidak menjadi berkat bagi sesama. Nah, Sakius mengalami perubahan hidup, taat melakukan perintah Tuhan. Kalau saya dan saudara taat melakukan perintah Tuhan, membuka hati. Tuhan, saya orang brengsek, saya gak benar. Saya dikenal oleh teman-teman saya, yaitu 2 hal. Raja di atas segala raja nyontek, dan saya pangeran porno. Waduh, semua teknik nyontek sudah saya lakukan. Bahkan sebagian besar saya yang menciptakannya. Dari A, B, C, D. Saya kode sama teman saya. Soalnya 40. 30 jawabannya D semua. Gurunya bilang minum komik ya, minum obat batuk. Pakai kode A kiri, B kanan, C D puterin kepala. Nah, kalau 30 kali muterin kepala patah itu. Wah tahu itu tulisan di paha gitu ya. Wah apa tahu itu teknik-teknik itu tahu itu. Orang saya rajanya nyontek. Saya pangeran porno. Wah, kalau ngomong jorok minta ampun. Saya pernah di kelas nggak ada guru. Saya berdiri pakai ngomong yang porno. Wih, orang-orang senang kalau porno itu. Kok tawa? Kepala sekolah dengar, sudah. Datang, saya panggil. Saya mau dikeluarin, sudah. Waktu saya mau dikeluarin sekolah, saya bilang, Pak, jangan keluarin saya dari sekolah, Pak. Nanti saya keluar sendiri jam 1 kan saya pulang. Semakin marah dia. Tapi kembali lagi. Ketika saya menerima Yesus, saya belajar taat. Saya sekarang menghargai wanita. Paling kesel itu kalau wanita dikerjain apa. Ya, pembela wanita.
Dulu wah ngerjain wanita. Dulu kalau duduk sekolah kan cewek-cewek dulu pakai rok yang ada pitanya ya. Yang ada talinya itu di belakangnya. Iya kan? Saya ikat di kursi. Jatuh. Wah. Tapi sekarang wah menghargai. Jadi ada perubahan. Harus ada masa lalu. Wah betul-betul gak benar. Belajar taat. Lalu coba penuh belas kasihan. Ya. Saya keturunan Ambon. Orang Ambon itu hajar dulu urusan belakang. Itu orang, ada orang Ambon sih? Enggak ada ya, orang Ambon itu hajar dulu urusan belakang. Itu orang Ambon yang belum. Kalau orang Ambon yang sudah bertobat, hampir sama lah. Hampir sama. Saudara, wah, saya kalau kesel sama orang, enggak saya matiin, saya siksa. Disiksa. Kalau matiin kan dia hilang dari penderitaan. Kalau siksa kan dia menderita itu. Ya, saya pernah ketemu orang itu ya. Saya kalau tangannya udah begini, untung ya saya udah dalam Yesus loh. Kalau enggak udah habis. Saya enggak matiin kamu, saya siksa kamu. Kalau orang nyiksa kan enggak sampai mati, saudara. Dan itu menderita nanti dia. Ya, saudara. Tapi dia penuh belas kasihan. Setengah hartanya dibagikan untuk orang miskin. Kalau ada yang diperas, akan diganti 4 kali lipat. Nah, ada 3 hal yang penting. Perubahan, sebuah perubahan membutuhkan kemauan yang berat. Dulu saya perokok berat. Saya berubahnya memang pelan-pelan. Saya akan tidak merokok. Kalau gini, saya perokok berat. Saya nggak mau merokok dengan beli rokok. Ada yang nawarin, ya udah. Saya nggak akan merokok, dibeliin saya merokok. Saya nggak akan merokok kalau nggak ada yang nawarin. Kalau ada yang nawarin, saya nggak nawarin rokok. Sampai yang terakhir, kedinginan situasi apapun, saya tidak akan merokok. Dan saya suka camping, dingin atau apa. Ya udah, kemauan yang kuat. Saudara, orang yang punya kemauan yang kuat, mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Siapa di sini yang suka basket? Bapak suka basket? Enggak ya? Saya itu bukannya sombong, pendeta gak boleh sombong dan gak boleh bohong. Saya itu kalau latihan basket, saya pebasket profesional dulu, di SMA malah ya. Bukan profesional, masuk klub maksud saya, masuk klub. Saya kalau latihan fisik 100 kali keliling lapangan basket, saya nggak pernah berhenti. Terus minum ya minum begitu. Tapi sekarang Anda jangan meragukan hebatnya saya, fisik saya. Sekarang saya masih kuat susah. Keliling lapangan 80 kali, masih kuat. Lapangan catur. Kalau lapangan basket ya enggak lah. Kok ya aja. Lapangan catur gini. Butuh kemauan. Ya, butuh kemauan. Sebuah perubahan dimulai dari perjumpaan dengan pribadi, ini penting. Seseorang yang berjumpa secara pribadi berubah. Paulus, wah sejak jumpa dengan Tuhan berubah. Thomas, murid-murid Yesus. Jangan sekedar ikut-ikutan. Anda dan saya menjadi pengikut Yesus pernah belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Perjumpaan pribadi bisa melalui sakit yang gak sembuh-sembuh. Hidup susah, punya masalah apa. Tapi ketika jumpa dengan Tuhan, ada perubahan. Saya bilang, tidak akan ada perubahan yang hakiki dan yang kuat kalau kita nggak pernah bersentuhan dengan Tuhan. Paulus, tadinya Saulus, membenci pengikut Yesus, berubah menjadi pembela pengikut Yesus. Lalu
Sakius yang pelit, memeras, kasih sama yang lain. Dan sebuah perubahan ditunjukkan dengan tindakan nyata. Jangan hanya ngomong. Pelitnya minta apa, apalagi ini sebentar lagi Natal nih. Natal itu biasanya gereja ributnya soal apa? Soal makanan lah, soal yang kecil-kecil lah. Biasanya seksi konsumsi itu pusing. Banyak ada yang komplain. Saya kasih tahu ya, orang yang banyak komplain dicek, nyumbangnya paling sedikit. Cek aja itu. Kok makanannya begini? Dicek. Itu jangan-jangan nggak nyumbang dia. Dicek aja. Tapi sebenarnya dia nyumbang komplain. Itu sudah nyumbang. Nyumbangnya begitu. Tapi yang nyumbang banyak diam. Yang ngasih banyak buat gereja diam. Ngasih perpuluhan dikit. Gimana? Perpuluhan. Pengennya nabok aja gitu. Orang yang betul-betul disentuh Tuhan, saudara, ada tindakan, enggak teoritis. Saudara, lakukan sesuatu aja. Ya, ada sebuah tindakan. Sebuah perubahan ditunjukkan dengan tindakan nyata. Dan perubahan hidup memberi dampak bagi kehidupan. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan bersaksi. Kalau saudara hidup di satu tempat tidak berdampak, mikir saudara, buat apa Anda hidup? Anda di gereja ini nggak ada dampaknya buat kemajuan gereja, bahkan merusak gereja. Saya ngomong di depan jemaat saya. Kalau saudara mau merusak gereja, Anda perusak gereja, pergilah pindah ke gereja lain. Rusaklah gereja lain, jangan rusak gereja ini. Enak saya. Saudara, hidup itu harus berdampak. Berdampak bagi gereja, berdampak bagi keluarga. Ketika kita mati nanti orang bilang, aduh, terima kasih. Saudara, ada dampaknya bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Sampai-sampai, ya ini yang kecil ya, Anda itu ya, saya kalau sama istri pergi ke restoran, sepi sudah. Begitu kami masuk, langsung banyak. Kita menjadi berkat. Kita begitu ya, waktu itu ya, sepi ya. Begitu kita masuk, banyak. Ada jemaat bilang begini, puji Tuhan Pak Abraham, Bapak Pendeta, kenapa? Saya ke restoran sepi kosong. Begitu saya masuk 10 menit kemudian banyak penuh. Saya bilang kamu kalah sama saya. Emang kenapa? Kamu waktunya berapa? 10 menit. Saya cuman waktunya 4 detik. Langsung penuh. Loh, kok bisa? Ya itu rombongan saya. Saya masuk duluan gitu. Baru rombongan. Dia ketawa. Nah, suatu saat tahun 1994 saya pindah ke perumahan. Lingkungannya itu tempat buang orang dibunuh. Saudara, saya mau masuk ke rumah itu, ada orang lagi disiksa, diinjak-injak di depan rumah yang saya mau masukin itu. Ini ilmu ya, ilmu preman gitu. Kalau di satu daerah ada orang kuat, bagaimana saya bisa aman di daerah itu? Ada 2 cara. Yang satu, kalahkan orang itu. Kalau dia nggak bisa kalahkan, jadikanlah sahabat. Saya bersahabat dengan preman-preman tukang bunuh itu, sahabat. Pakai celana pendek, nyanyi lagu-lagu anak muda atau apa zaman dulu. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, itu cegombloh itu ya. Wah sudah, saya pintar main catur. Saya pintar main gaple. Tahu gaple ya? Domino tahu ya? Kalau main sama saya bisa tahu loh. Balak 6 itu ada di mana saya tahu. Karena saya megang.
Nah, kalau 17-an di RW kami, ada lomba gaple, ada lomba catur. Kalau lomba gaple, saya sengaja ngalah. Kalau saya menang kan malu saya. Juara gaple RW 15, Pendeta Abraham. Malu saya. Saya sengaja ngalahin. Tapi kalau catur, siapa di sini yang pintar main catur? Bapak bilang, nanti sekali main sama saya bisa matiin Bapak hanya suruh pilih pion yang mana. Saking pintarnya saya. Oh, serius ya? Coba saya mau mati pakai pion yang ini. Betul, mati pakai pion itu. Ya, kalau nggak mati saya colok sekalian dia, mati itu dia. Dan saya sekali lagi nggak boleh bohong, nggak boleh sombong. Main catur sama komputer, saya nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Puluhan tahun saya main catur sama komputer, saya nggak pernah kalah. Karena kalau mau kalah, saya matiin komputer. Nggak pernah kalah. Ya nggak pernah kalah kan? Kalau orang matiin gitu. Nah kalau catur, saya menangin. Juara catur RW kan enak, susah terima. Kalau gaple kan jadi nggak enak. Suatu saat 15 tahun mundur ini udah aman. Aman, betul-betul aman. Premannya udah banyak masuk penjara atau apa, ada yang potong kakinya dan sebagainya. Mereka manggil saya Romo. Kalau saudara, nanti Pak Nikolas ke gereja saya, nanya aja. Saya tamunya Romo Abraham. Weh, langsung dicariin tempat parkir. Lalu sampai ada mobil mewah bilang, Romo, kalau sampai ini lecet mobil tamu Romo, hajar aja kami gitu. Ya, saya udah dikenal gitu. Pernah ada yang nggak tahu itu dia bawa duit ratusan juta itu, lupa sudah, nggak dikunci. Udah tenang aja, malah dikasih tahu premannya. Itu mobilnya belum terkunci gitu. Ya, nah, satu saat di situ ada orang jual nasi goreng. Saya masuk 94, dia 93. Kami akrab. Dia cerita sama jemaat saya. Kurang lebih 6 tahun yang lalu dia cerita. Ini daerah kalau nggak ada Romo, pendeta kamu hancur ini. Dia saksinya. Wah, nanti Pak Nikolas kalau gereja kami ada 2 tiang gereja di depan, itu tempat orang tersiksa dan dibunuh di situ. Itu udah biasa, parangnya yang panjang itu samurai, karena kecil itu silet namanya, cutter gitu. Dan apa yang terjadi? Dia cerita begitu, saya diam-diam aja itu. Saya bersyukur ada dampak kehadiran saya di perumahan itu. Kalau datang lagi itu ya nggak ada perumahan yang rumahnya yang masa lalu, semuanya gedung udah bagus. Secara ekonomi, secara keamanan ada dampak. Kalau Anda kerja bisa bikin kaya bosmu, jangan marah. Ada orang bilang saya kesel banget sama diri saya. Kenapa? Gila, gua kerja 30 tahun, bos gua semakin kaya. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu miskin jadi kaya, saya nggak bangga. Kamu brengsek menjadi baik, saya nggak bangga. Saya lebih bangga kamu bisa bikin orang miskin jadi kaya. Orang brengsek jadi bagus. Itu yang baru saya bangga. Kalau kamu bisa bikin bosmu kaya, beruntunglah. Hebat kamu itu. Hebat kamu itu. Dan saya beritahu saudara bahwa tiba-tiba ada preman juga yang masa lalu itu. Saya kaget dia datang. Iya loh. Dia nanya, Romo, kenapa ya dulu ya? Kalau kami udah mau perang bawa samurai, ada Romo di situ. Kami takut lo balik lagi gitu. Balik lagi. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saudara. Tapi marilah kita menjadi hidup yang berdampak. Buat apa kita hidup kalau nggak ada artinya, ya nggak? Buat apa Anda ibadah di sini kalau nggak ada artinya? Kembangkan gereja ini semakin lebih baik. Untuk apa Anda jadi karyawan? Nggak ada artinya kalau tidak bisa menumbuhkan kantor di mana kita kerja.
Buat apa kita hidup di satu daerah? Kalau brengsek tetap brengsek, hancur tetap hancur. Harus ada perubahan. Buat apa kita hidup kalau keluarga kita juga nggak bisa kita menjadi berkat bagi keluarga. Hidup harus berdampak. Dan berdampaknya dari lihat bikin menjijikan, sekarang bikin sukacita. Jadilah orang yang enak dilihat. Terima kasih ya. Kamu bikin saya tentram rasanya. Kamu membuat saya tenang rasanya. Wah, kamu ruang yang biasa. Ayo kita semuanya menjadi orang seperti itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang sangat terkenal. Saya ketemu orang ini di masa